warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar bapak-bapak, sehat? Gini nggak apa-apa, dengar ya Pak, biar pas dimasuk rekaman tuh nggak rusak suaranya. Kadang masuk rekaman suaranya jadi rusak gitu, jadi kurang jelas. Baik, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian Thaharah kita. Pada kesempatan Kamis yang lalu kita masuk ke faslun wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Fasal dan bersiwak alias bergosok gigi itu hukumnya sunnah yang sangat disukai fi kulli halin, dalam segala hal keadaan. Makanya sering-sering sikat gigi itu lebih baik. Illa ba'da zawali li shaim, kecuali ba'da zawal, setelah tergelincir matahari, berarti ba'da zuhur ke asar, zuhur ke maghrib. Setelah tergelincir matahari, li shaim, khusus bagi orang yang berpuasa. Ulama menetapkan makruh hukumnya gosok gigi setelah zuhur bagi orang yang berpuasa. Makruh saja, tidak batal. Yang batal itu kalau Pepsodentnya ditelan sedikit, itu baru batal. Atau kumur-kumur misalnya, lalu airnya diminum, baru batal. Mengapa makruh? Khawatir khilaf. Namanya orang lagi haus Pak, apalagi di syiddatil har, sangat panas. Biasanya kita khilaf, lalu kemudian ketelan, batal. Kemudian yang berikutnya, ada 3 waktu di mana kita ini sangat dianjurkan untuk bersiwak. Jadi sangat disunahkan untuk bersiwak atau bersikat gigi. Yakni yang pertama, inda taghayyuril fami min azmin aw ghairihi. Yakni apabila berubah bau mulut kita. Kalau berubah bau mulut kita, apalagi habis makan pete sama jengkol plus jaling misalnya, berubah bau mulut kita, sangat disunahkan untuk gosok gigi. Atau enggak makan apa-apa tapi penuh sama jigong gitu. Kan kerasa ya Bapak Ibu kalau jigongan itu kayak pulen-pulen gimana gitu kan. Maka sunnahnya sikat gigi. Selanjutnya wa indal qiyami minan naum, ketika bangun dari tidur. Udah jelas itu, kalau enggak gosok gigi bau iler nantinya. Apalagi kalau tidurnya tengkorak, pasti bau iler. Selanjutnya wa indal qiyami ila shalah, dan ketika hendak mendirikan sholat. Maka sebagusnya mau berangkat sholat itu gosok gigi dulu, lalu kita berwudu. Selanjutnya faslun, kita masuk ke fasal wa furudul wudu'i sittatu asya. Fardunya wudu itu ada 6 perkara. Dihafal. Karena yang kayak gini kan rukun, kalau bisa dihafal. Makanya kalau ngetes anak itu belajar agamanya udah bener atau belum, nanti ngetes yang lain. Tes dulu rukun Islam berapa, sebutkan. Rukun iman berapa, sebutkan. Rukun wudu berapa, sebutkan.
Rukun sholat berapa sebutkan, belum lulus itu belum benar Islamnya, gitu aja. Belum ngepas ilmunya. Ada ngomong Islamnya udah selangit, rukun sholat nggak tahu, rukun wudhu juga nggak tahu. Ini kita mesti menghafalnya. Dikatakan bahwasanya rukun fardunya wudhu itu ada 6 perkara. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila kalian berdiri untuk sholat, maka basuhlah, cucilah wajah kalian, muka. Wa aydiyakum ilal marafiqi, lalu tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, lalu usaplah, menyapu selintas kepala kalian, sebagian kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah, basuhlah kaki kalian sampai ke mata kaki. Saya paling setuju lah ngaji di Al-Furqan ini. Karena ngapa? Pas lurus ke depan ibu-ibu semua. Jadi adem banget ya Bu ya. Itu matanya langsung adem gitu. Karena ada masjid itu Pak pengajian, ya bapak-bapak itu nggak suka dipandang langsung, apa takut sama saya. Nyamping semua. Jadi kalau saya ngisi itu lihat kelihatan di kamera. Kalau nggak miring kanan, saya miring kiri. Nah, kalau ini enak Pak, nggak perlu mandang bapak-bapak, ibu-ibu, udah kelar, udah adem aja mandangnya. Baik Bapak Ibu rahimahumullah, kita kembali lagi. Ayat yang saya bacakan tadi Al-Maidah ayat yang ke-6. Fardunya wudu ada 6. Yang pertama an-niyah. Karena ada kaidah kan, innamal a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung pada niatnya. Huruf ba di situ menunjukkan kalau niat itu harus bersamaan dengan amal, tidak terdahulu dan tidak terkemudian. Makanya mazhab Syafi'i itu lengkap banget penjelasannya. Jadi nggak boleh orang mengatakan sudahlah berangkat dari rumah mau ke masjid sudah dianggap niat. Tanya sama dia dalilnya mana? Nggak ada keterangan seperti itu. Yang benar itu yang namanya innamal a'mal, sesungguhnya semata-mata segala amal. Amal di sini adalah amal ibadah. Ibadah yang ditekankan di sini ibadah muqayyad, seperti wudu, sholat, mandi, puasa dan lain sebagainya. Binniyah, harus bersamaan dengan niat. Harus bersamaan dengan niat. Maka niat itu nggak boleh duluan, nggak boleh belakangan. Niat sholat bagaimana? Perbuatan sholat pertama kali apa? Takbiratul ihram. Maka niat sholat itu waktu takbiratul ihram. Perbuatan wudhu pertama kali apa? Mencuci muka. Maka niatnya ketika mencuci muka. Perbuatan mandi kapan? Menyiramkan air di kepala. Maka niatnya ketika menyiramkan air. Tayamum kapan? Ketika tangan ngangkat, dari ngambil debu ngangkat, itulah disebut perbuatan tayamum. Maka niatnya ketika itu. Kalau haji kapan? Ketika ihram minal miqat. Ketika ihram dari miqat, niatnya di miqat. Orang naik haji Pak, di miqat nggak niat, udahlah anggap aja niat umpama, nggak sah hajinya, nggak sah ihramnya itu, karena dia tidak berniat. Nah, ini penting pengetahuan bagi kita semua. An-niyatu inda ghuslil wajhi, berniat ketika membasuh muka. Jadi waktu membasuh muka berniatlah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Boleh bahasa kita, bahasa Indonesia, aku niat wudu untuk mengangkat hadas kecil, wajib karena Allah Ta'ala. Boleh. Kan niat tidak harus berbahasa Arab.
Karena niat itu adalah azmul qalbi, azam di hati. Walaupun azam di hati, liyusa'idul lisanul qalba. Lisan boleh menolong hati. Lisan ikrar tujuannya untuk menolong hati waktu membasuh muka. Jadi Bapak Ibu, kalau selama ini niatnya pas enggak nyuci muka, salah. Mulai sekarang jangan lupa ketika membasuh muka maka berniat. Yang kedua, rukun wudhu itu wa ghuslul wajhi, mencuci muka, membasuh. Kalimatnya membasuh. Membasuh itu berarti dengan air tumpahan. Membasuh itu boleh kita ngambil air dengan kedua telapak tangan kita lalu kita basuhkan ke muka kita, atau air di keran kita tumpah kita basuhkan muka kita ke sana. Yang umumnya kan kita ambil dengan telapak tangan lalu kita basuhkan ke muka kita. Tapi salah kalau kita cuma menyiram muka, disiram doang, tapi nggak digosok dengan tangan. Salah, itu cuma menyiram, bukan membasuh. Selanjutnya, wa ghuslul yadaini ilal mirfaqain, mencuci tangan sampai ke siku. Karena kalimatnya ilal mirfaqain, sampai ke siku berarti nariknya dari jari-jari ke siku. Jangan dari siku ke jari-jari. Terus jangan ditumpahin aja Pak airnya itu. Nanti di keran kita tumpahin kayak anak-anak wudhu kan. Taruhnya saja nggak digosoknya pakai tangan, itu bukan membasuh, menyiram. Nyiram sama membasuh beda kan? Itu bukan membasuh tapi menyiram. Tumpahan airnya tidak masalah dari siku ke bawah, tapi ngegosoknya pakai tangan itu mesti dari jari-jari ke siku. Dan disunahkan menggosok sela-sela di antara jari-jari kita. Itu kan bagian dari olahraga juga, mengaktifkan saraf-saraf yang ada di jari-jari kita. Selanjutnya, wa mashu ba'dir ra'si, menyapu. Kalau nyapu nanti pakai sapu lidi lagi ya. Oke, bahasa lainnya menghusap. Menghusap ba'dir ra'si, sebagian kepala. Hanya sebagian kepala itu rukun. Lo ngapa kok sebagian kepala? Jelas sekali. Jelas sekali di sini dikatakan wamsahu biru'usikum. Kecuali kalau kalimatnya begini, wamsahu ru'usan. Nah, kalau kalimatnya begitu semua kepala. Apalagi kalimatnya wamsilu ru'usan. Cucilah kepala kalian. Waduh, repot ibu-ibu. Kalau kalimatnya cuci kepala, ibu-ibu taruh kepalanya di keran kayak orang kerapasan. Itu kalau mencuci kepala. Kalimatnya bukan mencuci, tapi kalimatnya menghusap saja. Jadi kalau menghusap bukan dengan air tumpahan, ngambil air pakai telapak tangan kita, tumpahkan air yang melekat di telapak tangan kita ini saja. Yang melekat, misalnya di sini husapkan ke kepala. Dan itu kalau ada huruf ba di situ. Huruf ba di situ dikatakan begini kalimatnya. Biru'usikum itu menunjukkan juz'un minha, yakni hanya sebagian kepala saja yang wajib. Juz'un minha, hanya sebagian kepala saja, bukan semua. Kepala bagian mana yang wajib untuk dihusap? Disebutkan di sini dalla ala dzalik ma rawahu Muslim, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 274. Karena orang suka nanya dalil Pak ya. Kita ini udah sering dibid'ahkan orang wudhu kita ini. Wudhu kita kan sering dibid'ahkan. Sifat wudhu Nabi, wudhunya harus dari depan ke belakang langsung kuping. Selain itu bid'ah. Enak aja. Itulah gunanya kita ngaji Pak, biar kita tahu dasarnya apa. Yang kayak gitu boleh. Yang sekali musab dari depan ke belakang langsung kuping, itu mazhab Hambali. Karena kalau kita bermadzhab Syafi'i enggak kayak gitu caranya. Dalam dzalik menunjukkan akan perkara ini marwah Muslim sebagaimana riwayat Imam Muslim nomor 274 wal ghairu dan selainnya anil Mughirah, diriwayatkan dari Mughirah radhiyallahu anhu anan nabiyya
sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a fa masaha bi nasiyatihi wa 'alal umamah. Nabi wudu fa masaha, beliau mengusap alias menyapu bi nasiyatihi, bagian depan kepalanya. Nah, sini ya, ini bagian depan kepalanya yang ada rambut ini, bagian depan kepalanya, wa 'alal umamah, hingga ke umamah. Umamah itu apa? Penutup kepala. Nah, begini. Kayak pecinya Gus Bahar. Begini, Pak. Nah, gini saja jadi. Yang punya rambut. Yang punya rambut ya udah lawas-lawas pun enggak masalah. Yang penting bagian kepala. Nah, begini. Cukup itu menjadi rukun. Walaupun di mazhab Syafi'i sunnah hukumnya mengusap semua rambut, semua kepala dari depan ke belakang. Sunnah. Tapi itu pun 3 kali dan dipisah dengan kuping, kesunahannya. Jadi rukunnya menyapu sebagian kepala, yakni kepala bagian depan ke umam. Itu yang dikerjakan oleh Nabi. Walaupun boleh hukumnya, karena Nabi juga mengerjakannya, menyapu semua kepala dari depan ke belakang. Cuman dipisah dengan telinga di mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hambali disatukan dengan telinga. Nah, ini yang disebut dengan khilafiyah. Yang salah itu tadi, Pak, kita mengklaim. Yang lain bid'ah. Biasanya kerjaan orang baru pulang umroh, tiba-tiba jadi kiai, mondok di muka sana. Pulang umroh, pulang haji, udah salah semua se-Indonesia itu. Dia bawa buku sifat wudhu Nabi misalnya. Padahal sifat wudhu Nabi di situ versi Al-Albani. Udah jelas bukan mazhab Syafi'i. Sifat sholat Nabi versi Al-Albani. Nanti kita ngaji lah sifat sholat Nabi, tapi versi semua mazhab. Jadi kita jangan terbiasa menyalahkan apa yang belum kita ketahui. Apalagi pendapat yang lain. Karena yang lain juga punya ilmunya. Tapi saya jelaskan, menurut pendapat Imam Syafi'i, yang wajib disapu, diusap hanya sebagian kepala saja. Apalagi ibu-ibu pakai telekung itu ya, Bu, batal. Ibu-ibu wudhu misalnya, masukin saja tangannya ke dalam telekung, usapkan ke bagian depan kepala. Ya kalau mau semua rambut, Bu, kalau rambut ibu panjang gimana? Mengusapnya, kan repot mengerjakannya. Jadi begitu saja. Selanjutnya wa ghuslu rijlaini ilal ka'bain, mencuci kaki sampai ke mata kaki. Jangan disiram kakinya, dibasuh dengan tangan. Sela-sela jari itu diregang-regangkan, dibasuh ke mata kaki. Mata kaki itu ini tulang kering di bawah ya. Jangan sampai lutut ketinggian, sampai ke mata kaki saja. Nah, yang keenam buat tertib berurutan. Jadi tolong diingat, 1 niat waktu nyuci muka, 2 membasuh muka, 3 membasuh tangan sampai ke siku, yang keempat mengusap kepala sebagian, bagian depan, yang kelima nyuci kaki sampai mata kaki, 6 tertib berurutan. Jadi cuma 4 yang kena. Yang niat perbuatan hati, tertib yang nomor 6 perbuatan hati. Jadi cuma 4. Muka, tangan, kepala, kaki, ingat aja. Kuping enggak rukun ya. Kuping nanti akan menjadi sunnah buat mamah dede ya. Jadi yang sunnah kupingnya itu rukun, ingat aja itu. Jadi seandainya ibu-ibu misalnya air sedikit ya Pak, air sedikit boleh, itu saja jadilah. Kondisi darurat, air cuma segelas untuk wudhu misalnya, pakai cukup itu segelas. Apalagi gelasnya gelas air mineral, lobangin pakai pipet, bersisai. Bisa buat 3 orang kalau dipakai untuk berwudhu. Anggap wudhu pakai embun lah, jadi biar nggak boros-boros airnya. Nah, biasakanlah berwudhu itu Bapak Ibu untuk tertib. Biasakanlah berwudhu itu dengan tertib dan sempurna. Jangan sampai kita nggak sempurna dalam mengerjakannya. Saya ingin tambahkan terlebih dahulu tentang beberapa peringatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Idza tawaddu'al 'abdul muslimu famadmada." Apabila seorang hamba muslim berwudu lalu dia berkumur-kumur, maka kharajatil khotoya min fihi,
maka keluar bersama kumur-kumurnya itu dari mulutnya dosa-dosanya, terutama dosa-dosa yang diakibatkan cangkemnya. Cangkem ini banyak dosanya, Pak. Banyak dosa cangkem ini, Pak. Terutama ngomongin orang. Nabi ditanya apa yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Kata Nabi, al-famu, cangkem. Yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Makanya kumur-kumur yang rajin, ini yang sunnah dulu ya, Pak. Nanti kita bahas ini padilahnya menurut saya. Selanjutnya fa idza stansara kharajatil khotoya min anfihi. Kalau kita istinsar, ngisep air ke hidung, lalu kita semburkan, maka keluar dosa-dosa kita dari hidung. Dosa-dosa penciuman kita dikeluarkan semua. Selanjutnya fa idza ghasala wajhahu kharajatil khotoya min wajhihi hatta takhruja min tahti asfari ainai. Ketika kita mencuci muka, berguguran semua dosa-dosa kita dari muka kita itu sampai keluar dari kelopak mata kita itu. Dosa akibat wajah, dosa akibat pandangan mata keluar semua berguguran. Untung dosa itu nggak ada warna. Kalau ada warna begitu hitam semua ya, banyak dosanya keluar. Kayak apa, tinta cumi-cumi umpamanya, enggak ada warna untungnya dan enggak kelihatan oleh kita, tapi dosa itu berguguran. Fa idza ghasala yadayhi kharajatil khotoya min yadayhi. Dan apabila kita nyuci tangan dengan sempurna, keluar dosa-dosa dari tangan kita, dosa akibat tangan. Hatta takhruja min tahti azfarihi, sampai keluar dari sela-sela apa kuku-kuku kita ini, keluar dari kuku-kuku kita dosa-dosa kita. Wa idza masaha bi ra'sihi, ketika kita menyapu mengusap kepala, kharajatil khotoya, maka keluar semua dosa-dosa kita bi ra'sihi, dari kepala kita, berguguran semua dari rambut kita jatuh ke bawah. Wa idza ghasala rijlaihi, ketika kita mencuci kaki, hatta takhruja min tahti azfari rijlaihi, keluar semua dosa-dosa kita sampai keluar dari ujung-ujung jari-jari kaki kita. Itu kalau kita berwudu dengan sempurna, dosa kita pun berguguran. Tetapi kalau kita wudunya nggak sempurna, ini ada kalimatnya, wailun, celaka, luar biasa. Wailun, ada yang mengatakan neraka, wail, celaka. Lil aqabi minan nari, bagi orang al-aqab. Siapa itu? Orang yang nyuci kaki tumitnya nggak basah. Awas ibu, kalau nyuci kaki jangan disiram doang, nggak basah tumitnya. Celaka orang yang nyuci kaki tumitnya nggak basah. Asbirul wudu, maka sempurnakanlah wudu. Bagaimana cara menyempurnakannya? Basuhlah dengan tangan dan sertakan sela-sela jari. Nabi bersabda, khallilu asabi'akum, bersihkan, renggang-renggangkan sela-sela jari tangan dan kaki kalian, kata Nabi. La yukhallilu Allahu yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti Allah tidak akan membakar sela-sela jari tersebut yaumal qiyamah binar, di api neraka. Jadi orang yang mencuci sela-sela jari tangannya, sela-sela jari tangannya tidak akan dibakar dengan api neraka. Ya nggak mungkin kan sela-sela doang, Pak. Termasuk orangnya juga tidak akan dibakar dengan api neraka. Balik lagi, saya ingin pertegas, jangan menyepelekan wudu. Miftahu salat tuhur, kuncinya salat bersuci. Orang yang wudunya benar, salatnya akan ikut benar. Orang yang wudunya asal-asalan, maka salatnya pun asal-asalan. Kalau kita sudah sholat, ternyata pikiran kita gelisah, hatinya gerungsang. Gerungsang itu bahasa apa? Hatinya sumpok ya. Pikirannya gelisah, hatinya gelisah, pikiran sumpok, kebalik ya. Hati gelisah, pikiran sumpok. Mungkin wudunya tidak sempurna, sikunya tidak kena air, atau tumitnya tidak kena air. Baik, kita buka dulu tanya jawab. Saya persilahkan, pertanyaan bebas. Mamah Dedek. Tanya Pak. Ya. Saya kan tukang masak. Jadi ada orang mau kekang. Nah kekang
kulkas penuh sama daging, yang dibagiin tulang aja bertetangga. Jadi boleh keluarga yang akikah, yakulu ahlul bait, keluarga yang akikah itu boleh makan, tapi nggak boleh nyimpen, harus dibagi habis. Nyicip doang itu maksudnya. Boleh nggak apa-apa. Nggak ada ketentuan sedemikian rupa, yang penting ikut makan juga. Yang nggak boleh makan itu sebetulnya yang diakikahi, karena dia masih umur 40 hari, dijejerin daging kambing kesel ya, itu yang nggak boleh. Jadi boleh, tidak maaf bapak. Yang dilarang itu kan nazar, kurban nazar yang nggak boleh, atau akikahnya berupa akikah nazar, itu yang tidak diperbolehkan. Jelas ya? Ya, silakan saya. Ibu-ibu, ada? Lanjut ya. Baik, ingat sekali lagi 6 rukun wudu apa nih? 2 perbuatan hati, baru yang keempat perbuatan anggota tubuh. Cuci muka, nyuci tangan sampai siku, mengusap kepala, nyuci kaki. Niat dan tertib. Pokoknya itu saja. 6 itu dihafal. Tanda kalau kemusliman kita ini udah lebih baik. Jadi jangan sampai kita nggak hafal perkara ini. Selanjutnya wasunan asrul asya, sunnahnya wudu itu ada 10 perkara. Apa saja itu? At-tasmiyah, membaca bismillah. Jadi membaca bismillah itu sunnahnya wudu. Di sini disebutkan Rasulullah SAW telah bersabda, tawaddu bismillah. Berwudulah kalian semua dengan bismillah. Atau la wudu'a liman lam yadhkurismallahu alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Untungnya hadisnya itu dhaif, Pak. Berarti bismillah enggak rukun gitu maksudnya. Dia akan dikuatkan dengan keterangan lain. Kullu amrin dzibal lam yubda'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Segala urusan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah maka putus berkah. Maka ulama sepakat membaca bismillah ketika berwudu itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Kapan membaca bismillahnya? Waktu mencuci telapak tangan. Makanya anjuran masa pandemi COVID-19 kita rajin cuci tangan itu kesunahan dari Nabi. Bagus sekali, rajin cuci tangan. Nabi itu apa-apa yang nomor 1 cuci tangan. Mau makan cuci tangan, selesai makan cuci tangan, keluar rumah cuci tangan, masuk rumah cuci tangan, bangun tidur cuci tangan. Sahabat sampai ngomong, ya Rasul, kenapa mesti cuci tangan? Ya kamu kan nggak tahu tangan kamu kemana aja, katanya. Makanya dicuci, main garuk aja kan nggak tahu kalau lagi tidur. Makanya cuci tangan. Sama kita keluar-keluar. Kita nggak tahu kita megang kemana saja, megang pintu, megang jendela, kita ke minimarket, dorong pintu, nah tangan kita, jangan situ ada virus misalnya, Bapak. Karena begini, menjaga kesehatan itu wajib, menjaga kesehatan itu wajib. Makanya orang menghindari virus corona, jangan diniatkan takut mati. Karena bukan corona yang menyebabkan kematian, yang menyebabkan kematian ajal, betul? Tapi niatkan menjaga kesehatan. Karena menjaga kesehatan itu wajib hukumnya. As-sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina. Sehat itu bagi orang yang bertakwa, orang solih-solihnya kayak kita ini, Bapak Ibu. Allahumma amin. Mudah-mudahan orang-orang ahli masjid kayak kita ini lebih baik sehat daripada kaya. Karena kalau kita sehat kita bisa memakmurkan masjid. Kalau kita sehat kita bisa puasa. Kalau kita sehat kita bisa bangun tahajud. Kalau kita sehat kita bisa tadarus. Tapi kalau sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya sering saya sampaikan, mending rumah keripik tapi makan enak daripada rumah mewah tapi makan nasi segenggam. Mending keripik kan Pak, makan 3 piring sama ikan nasi. Mantap. Lalap petek jengkol jali gitu kan. Walaupun mulutnya bau naga, yang penting happy, yang penting nikmat. Daripada rumah mewah,
minimal kita nyuci telapak tangan sebelum masuk ke bejana. Karena zaman dulu belum ada keran, Pak. Padasan juga tidak ada. Berwudu pakai keran, pakai padasan disepakati paling utama. Tapi zaman dulu belum ada. Jadi tangan itu masuk ke bejana. Tangan itu masuk ke dalam ember kalau bahasa kitanya. Sebelum masuk ke sana, maka cuci tangan. Sebelum berwudu, kalau kita cuci tangan. Selanjutnya wal madmadah, kumur. Selanjutnya wal istinsyaq. Istinsyaq itu apa? Ngisap air ke hidung. Dihisap pakai tangan kanan, dihisap airnya, belajar, diusahakan, dibiasakan, hisap, danggalkan kepala. Kemudian disembur. Semburnya begini, istinsyaq, nama semburnya itu tutup pakai telapak tangan kiri. Jangan kaki tutup. Kalau di baris tempat wudhu main sembur aja. Ya kalau yang hijau nggak ikut. Kalau ikut nyembur ke orang, begitu. Itu sehat banget. Jadi saraf-saraf atas kepala ini langsung fresh semua. Kalau belum biasa Pak, panas ini. Apalagi kita lagi demam flu ya, panas. Tapi semua bakteri keluar bakteri. Makanya agak sulit kena corona Pak. Orang-orang yang wudhunya benar itu agak sulit kena corona, disembur. Dan itu mengakibatkan saraf-saraf di kepala. Makanya ada orang muslim di tanah Arab, saya nggak tahu negaranya mana karena saya bacanya sudah cukup lama. Dia berobat ke Eropa karena ngapa kepalanya itu pening terus. Kankernya nggak ketemu, dikira kanker. Asam lambung bukan, kanker bukan, bingung. Ada kata dokter di Eropa sambil ketawa, obatmu ada pada dirimu sendiri. Ngapa kamu jauh-jauh meninggalkan tanah Arab untuk berobat di Eropa? Obatnya ada di bangsamu sendiri, ada di agamamu sendiri. Lu apa obatnya? Sisaplah air ke hidung, lalu semburkan. Maka saraf-sarafnya akan dipompa dengan darah. Karena saraf tersebut sudah tidak terpompa darah, maka cenderung kepalamu menjadi sakit. Enggak perlu minum obat, cukup istinsyaq, sembuh sakit kepala. Subhanallah. Maka insya Allah Bapak Ibu, orang yang rajin istinsyaq tidak akan kena stroke. Insya Allah. Allahumma amin. Rajin istinsyaq nggak akan kena stroke. Tapi kalau udah ada kena stroke ya jangan disesalin. Gara-gara istinsyaq. Ya belum tentu juga. Karena orang stroke kan mungkin banyak pikiran. Karena terlalu banyak cicilan. Ibu-ibu punya cicilan, awas cepat stroke-nya biasanya. Jadi makanya jangan banyak cicilan. Balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah, istinsyaq. Wa mashu jami'ir ra'si. Menyapu, menghusap semua kepala. Nah itu sunnah di madzhab Syafi'i. Menghusap semua kepala dari depan ke belakang. Itu hukumnya sunnah. Kemudian yang berikutnya wa masul udhunain, menyapu kedua telinga. Menyapu, menghusap kedua telinga, zahirihima, luarnya, wa batinihima, dalamnya, bima'in jadidin, dengan air yang baru. Jadi itulah kenapa tidak boleh disatukan dengan air yang di kepala kalau di madzhab Syafi'i. Jadi begini, usap kepala, silakan diusap kepalanya 3 kali dari depan ke belakang. Kalau yang pengen dari depan ke belakang, atau depan saja 3 kali. Kemudian baru kita mengambil air lagi, kita menyapu telinga, menghusap telinga. Telunjuk masukkan ke dalam, jempol tangan kita di bagian belakang daun telinga, ditarik dari bawah belakang anting-anting, tempat anting-anting, tarik ke atas. Di belakang anting-anting tarik ke atas. Jangan begini. Jangan begitu, salah, jangan begini gitu. Jangan biasakan. Boleh pakai dua-dua tangan sekaligus. Tidak harus kanan dulu baru kiri. Boleh begini Bapak. Nah, begini. Dikorek-korek dikit. Tapi jangan kedalaman. Nah, begitu. Dibersihkan. Dan tidak harus rata betul. Karena yang kalimatnya menyapu, apalagi ke dalam. Biasakan dipijit sedikit telinganya itu. Itu olahraga juga. Mengaktifkan saraf. Betapa banyak perkara nampaknya kecil tapi itu bisa menyebabkan penyakit.
perkara kecil tapi bisa mencegah penyakit yang lebih besar. Begitu. Selanjutnya di sini dikatakan bima'in jadidin, ingat dengan air yang baru. Dipisah antara kuping sama kepala menurut mazhab Syafi'i. Yang jadi satu itu mazhab Hambali. Jadi kita ini mesti bermadhab Bapak Ibu, biar ilmu kita itu ada, biar ilmiah pemahaman fikih kita. Karena apa? Perkara fikih kan tidak bisa kita putuskan sendiri. Kita harus ikut ulama. Saya nggak bisa putusin sendiri, Pak. Karena saya nggak punya kemampuan itu. Yang punya kemampuan begitu kan harus ulama yang faqih. Minimal dia hafal sampai Al-Quran 30 juz dan bisa menghafal minimal sampai 300.000 hadis. Bapak Ibu hafal nggak sih? Ya nggak yang ikut aja lah. Fatihahnya kita kadang belum lulus ya, belum lulus Fatihahnya aja. Ya udah ngikut aja. Yang tadi Pak, seperti yang saya sampaikan, ngomong udah jedut langit, rukun wudu aja nggak tahu. Itu yang bahaya. Fikih nggak ngerti, itu bahaya banget. Selanjutnya wa takhlilul lihiyatil qattah. Nah, ini disunahkan kita meremas-remas janggut. Meremas-remas janggut. Yang punya janggut. Yang enggak punya ya enggak usah digini-giniin. Kata malaikat berlaku loh nih. Enggak ada janggutnya, yang punya janggut remas-remas janggut. Janggut itu Bapak Ibu usahakan rapi. Karena Nabi enggak suka kalau enggak rapi. Nah, janggut itu paling panjang sekepala. Biar Pak lebah bergantung. Boleh, bagus. Kayak Ustaz Mukmin ya. Dikit-dikit. Janggut begini. Biasanya orang berjanggut itu cepat punya anak. Dan banyak istri biasanya. Aminin saja semoga beliau cepat punya anak ya. Allahumma amin. Goyang-goyang itu istrinya jangan ngambek ya. Istrinya mana sih? Oh, ada ya. Subhanallah. Selanjutnya wa tahlilu asabi'il yadain wa rijlain. Mencuci sela-sela jari tangan dan jari kaki. Itu mencuci sela-selanya itu menjadi sunnahnya, tidak menjadi rukunnya. Selanjutnya wa taqdimul yumna 'alal yusra, dahulukan yang kanan dari yang kiri. Seandainya Bapak Ibu wudu terdahulu kiri tanpa sengaja, tidak perlu diulang lagi wudunya, tidak apa-apa, karena masih sunnah saja. Tapi sengaja mendahulukan yang kiri itu makruh hukumnya. Sengaja mendahulukan yang kiri hukumnya makruh. Selanjutnya watoharatu talatan. Toharohnya nyucinya talatan 3 kali. Jadi usahakan 3 kali. Walaupun yang rukun tadi minimal sekali. Tapi usahakan jangan 2 kali ya Pak, karena masih genap. Allah suka yang ganjil. Dibuat 3 kali. Tapi lebih dari 3 kali makruh. Lebih dari 3 kali makruh. Wal mu'ala, lalu berurutan. Seandainya kita datang hadas baru, berusahalah untuk berwudu lagi walaupun bukan untuk sholat. Baik, silakan. Ada yang ditanyakan sampai di sunnah wudu? Masih boleh perkara yang lain ditanyakan. Enggak ada, lanjut. Masih ada beberapa waktu. Faslun, kita masuk ke pasal pembatal wudu. Kalau kita mazhab Syafi'i ya Pak, patokannya di Syafi'i saja. Bapak Ibu enggak usah khawatir. Imam Syafi'i itu hafal Quran 30 juz sejak umur 7 tahun. Dan beliau itu hafal konon riwayatnya sampai 10 juta hadis. Dan beliau itu adalah keturunan Rasulullah. Kapan-kapan saya sampaikan manakibnya ya, keagungan Imam Syafi'i, kesolehannya dari kecil sampai meninggal enggak pernah nonton TV, enggak pernah. Ya apalagi main game, enggak pernah Imam Syafi'i. Terus enggak pernah HP-an, enggak pernah Facebookan, enggak pernah WhatsApp-an. Ya enggak ada kan. Artinya aneh itu sama maksiat itu Pak. Kalau kita ini masih nonton TV, ngeliat artis joget dangdut, nggak ngedip matain kan. Kalau kita nggak snapple, maksud saya, percayalah mazhab Syafi'i sudah ikut ulama mutabak. Kalau Allah tanya nanti ikut siapa, ustaz ikut siapa, terus sampai Imam Syafi'i, selamat kita, nggak ada masalah di kita. Jadi pembatal wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama ma kharaja minas sabilain, apa-apa yang keluar dari
kubul dan dubur. Lokasinya di bawah semua ini. Saya tahu betul tempatnya. Kubul dan dubur gak usah diterjemahkan ya Bu ya. Gak usah lah. Kalau nggak jelas juga japri aja nanti saya jelaskan kubul dan dubur. Semua yang keluar dari situ pokoknya batal wudunya. Wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Tidur itu batal wudunya. Kecuali tidurnya masih mantap begini duduknya. Kayak tidurnya orang lagi ngedengerin khutbah Jumat. Lagi khutbah Jumat udah siap-siap bismillah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut misalnya. Udah niat tidur mendengarkan Jumatan. Walaupun sampai ngeces, itu tidak batal. Saya baca dulu sampai selesai ya. Nanti penjelasannya kita lanjutkan nanti. Jadi kalau tidurnya masih duduk enggak batal. Tapi kalau sudah nyender, sudah ngangkat pahanya atau lagi sudah gelepak, batal. Selanjutnya wazawul aqli bisukrin aw maradin, hilangnya akal karena mabok. Karena mabok ya mabok kendaraan maksudnya, kelayangan gitu ya. Karena mabok aw maradin atau karena sakit. Itu juga batal. Pingsan ya, hilang akal itu namanya. Maka batal. Kesurupan, itu batal karena hilang akal. Kemudian yang berikutnya walam surrajulil mar'atal ajnabiyah min ghairi ha'il, sentuhan kulit ketemu kulit, laki-laki dan perempuan yang sudah sama-sama dewasa halal menikah. Makanya suami istri batal karena dia halal menikah menurut mazhab Syafi'i. Penjelasannya akan datang ya. Wa masu farajil adalji bi batinil qabti. Yang kelima, menyentuh farji anak Adam. Farji laki-laki dengan telapak tangan. Telapak tangan. Kalau pakai belakangnya enggak batal. Dengan butun bi batinil qabti, perut telapak tangan. Wa masu halqati duburihi alal jadid, menyentuh dubur menurut pendapat terbaru mazhab Syafi'i juga batal dengan telapak tangan. Baik, insyaallah di perjumpaan yang akan datang kita akan membahas tentang masih bab wudu. Di pembatal wudu akan diperjelas lagi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Taala mohon ampun. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum